Bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Juni 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pasca viral aksi premanisme, Wali Kota tegaskan mulai pekan depan Pemkot tagih retribusi sampah. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena langsung meninjau Pasar Mardika pasca aksi premanisme yang viral di media sosial. Watimena turun bersama Kapolresta Ambon, Kombes Pol Raja Arthur Simamora, dan langsung menemui pedagang, termasuk oknum yang menagih retribusi sampah dari pedagang. Di hadapan mereka, Watimena meminta penjelasan dari kedua belah pihak. Alhasil, penagihan retribusi sampah akan diambil alih oleh Pemkot Ambon dan ditegaskan tidak boleh ada penagihan tidak resmi apapun dari pedagang. Selain itu, Tribuners Pemkot juga meminta pedagang untuk tidak asal berjualan dengan menempati lokasi yang bukan peruntukannya. Menurutnya, penempatan lapak tidak sesuai peruntukan menimbulkan aksi premanisme. Diberitakan seorang oknum melakukan aksi premanisme dengan menagih retribusi sampah Rp20.000 dari para pedagang. Dalam video yang direkam pedagang menunjukkan dagangan dipindahkan lantaran enggan membayar. Jualan pedagang pun jatuh akibat meja ditarik oknum tersebut. Membiarkan, siapa yang membiarkan? Bicara baik-baik semua saudara-saudara. Tidak ada yang tadi, tidak boleh bayar kebersihan. Ya. Nanti kita minggu depan mulai lagi kebersihan resmi. Ya. Nanti minggu depan pemerintah kota resmi tadi kebersihan kita yang nanti urus sampah. Ya, bukan orang tadi kebersihan terus dibuang di sini, nanti pemerintah kota yang angkat. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners timbulkan aksi premanisme di Pasar Mardika. Watimena minta pedagang tak berjualan di lahan parkir. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, meminta para pedagang untuk tidak lagi berjualan di lahan parkir Pasar Mardika yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota atau Pemkot Ambon. Hal itu ia sampaikan menyusul terjadinya aksi premanisme di Pasar Mardika Ambon yang setelah diusut ternyata akar masalahnya terjadi lantaran pedagang berjualan di lahan parkir kendaraan. Watimena menjelaskan para juru parkir ini mempunyai kewajiban untuk menyetor retribusi parkir ke pemerintah, sehingga jika lahan parkir malah dipakai untuk pedagang berjualan, otomatis tidak ada kendaraan yang masuk dan mempengaruhi pendapatan dari juru parkir itu sendiri. Persoalan seperti itu yang akan menyebabkan kerugian terhadap para pengelola parkir. Ia mengaku akan menertibkan persoalan ini baik dari sisi pedagang maupun juru parkir. Jika memang nantinya tidak ada lokasi untuk para pedagang ini berjualan, maka akan disiasati. Diberitakan seorang oknum preman pasar menagih retribusi sampah Rp20.000 dari para pedagang. Dalam video yang direkam, para pedagang juga menunjukkan meja para pedagang bahkan dipindahkan lantaran enggan membayar. Oknum preman tersebut mengenakan kaos merah dibantu salah seorang yang mengenakan rompi juru parkir bertuliskan Jukir di Sub Ambon dan mengatakan hanya mengikuti perintah bos. Mereka ini dikasih kewenangan pengelolaan parkir itu setiap hari. Setiap hari, setiap minggu. Jadi kalau misalnya area parkir ini dipakai dengan tempat jualan, bisa rusak jaga restoran. Betul. Kita kan begitu. Makanya kita bicara baik-baik karena ini mestinya tidak boleh digunakan sebagai tempat jualan. Tapi karena Bapak Ibu dong ada berjual di sini, saya panggil saja nih kan. Secara baik-baik sudah kan.
Kalau begitu begini, untuk yang ini kalau saya tagih 20.000 setiap hari, saya tagih di bet saja 20.000 supaya Anton jangan terbebani. Satu ini saya tahu kemana nih? Jadi Pak, hanya pedagang kemarin bilang bahwa ini bukan parkir Pak. Jangan. Tempat itu karena sementara dibongkar itu. Kalau semua bisa ada kewenangan. Jadi lihat di sana. Kita bicara diam. Bagaimana pemerintah saya kasih tahu berjuang semua. Dipikir sementara karena ada perbaikan pasar. Jadi Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners Negeri Sepa segel PT Bintang 5 Makmur gara-gara tak bayar hak karyawan dan tak lakukan reboisasi. Pemerintah Negeri Sepa menyegel PT Bintang 5 Makmur dan menghentikan seluruh aktivitas perusahaan. Pemerintah Negeri Sepa juga melarang 20 unit alat berat milik perusahaan keluar dari area perusahaan dan menjadikan itu sebagai jaminan. Raja Negeri Sepa Asgar Amahoru mengatakan penyegelan dilakukan lantaran pihak Bintang 5 Makmur melakukan sejumlah pelanggaran, salah satunya soal reboisasi. Selain itu, sudah 8 bulan gaji karyawan juga belum dibayarkan. Tanya itu Tribuners, baru-baru ini juga 50% dari total progres pemuatan kayu pada sisa tahun 2022 yang baru dimuat per Maret 2023 juga belum dicairkan kepada pemerintah negeri. Padahal lanjut dia, penyetoran pembagian hasil muatan itu juga tertuang dalam poin perjanjian kerjasama. Namun selama ini pihak perusahaan tidak menjalankan sesuai poin kerjasama dimaksud. Ditambahkan langkah penyegelan itu dilakukan setelah pihaknya 3 kali menyurati pemanggilan kepada pihak perusahaan namun tidak digubris. Lanjutnya, perjanjian kerjasama atau PKS antara pemerintah Negeri Sepa dengan PT Bintang 5 Makmur soal reboisasi juga sampai hari ini belum dilakukan maksimal sebab sebagian besar wilayah terbangan belum ditanami. Untuk itu, pihak perusahaan meminta segera penyelesaian kewajibannya. Jika tidak, pemerintah negeri tidak akan mengizinkan lagi perusahaan untuk beroperasi. Sementara itu, pihak penanggung jawab perusahaan yang berusaha dikonfirmasi belum bisa ditemui. Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners penjabat Bupati Muhammad Marasabesi lepas keberangkatan 161 calon jamaah haji Maluku Tengah. Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi melepaskan keberangkatan 161 calon jamaah haji asal Bumi Pamahanu Nusa di Masjid Agung Ibnu Abdullah atau Masjid Raya Kota Masohi Rabu 14 Juni 2023. 161 calon jamaah haji itu terdiri dari 64 laki-laki dan 97 lainnya perempuan. Mereka berasal dari 11 kecamatan yang ada di Maluku Tengah. Di antaranya dari Kecamatan Amahai 23 orang, Kota Masohi 75 orang, Tehoro 13 orang, Telutih 3 orang, Seram Utara 15 orang, Seram Utara Barat 4 orang, Saparua Timur 2 orang, serta Pulau Haruku 2 orang, Lehitu 14 orang, Salahutu 3 orang, dan Banda 6 orang. Sementara 1 orang lainnya mengikuti CJH Kota Ambon. Dalam sambutannya, Marasabesi mengatakan tidak semua orang punya kesempatan untuk dapat melaksanakan haji ke Baitullah. Banyak yang berkeinginan tetapi belum diberi kesempatan untuk menunaikannya.
Ia juga mendoakan para calon haji asal Maluku Tengah diberikan kemudahan dalam perjalanan menuju Tanah Suci dan menjalankan rukun haji hingga kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dengan mendapatkan haji yang mabrur. Para CJH diingatkan agar selama di Tanah Suci selalu menjaga nilai-nilai budaya Indonesia. Harus pula menjunjung tinggi serta dapat mengimplementasi setiap pergaulan jamaah pada saat melaksanakan ibadah maupun berinteraksi dengan jamaah yang berasal dari negara lain. Selain itu, ia juga berpesan agar dalam melaksanakan haji di Tanah Suci nantinya tidak lupa CJH mempelajari panduan mengenai bimbingan manasik haji. Sebelum mengakhiri sambutan, Maras Habesy mengucapkan selamat jalan kepada seluruh tamu Allah dalam menjalankan ibadah haji hingga kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing. Untuk diketahui bahwa CJH asal Maluku Tengah masuk dalam kloter ke-34 dan akan berangkat dari embarkasi Makassar pada Sabtu 17 Juni 2023. Ibu atau Bapak keluarga atas nama Ibu Sohoria. Bapak Ibu untuk jemaah di Kita ke berita terakhir, Tribuners. Didaftarkan sejak SMP, Maulidia Wulan Purnama jadi jemaah haji termuda dari Maluku Tengah. Namanya Maulidia Wulan Purnama, gadis kelahiran Masohi, Maluku Tengah, baru berusia 21 tahun. Namun dengan usianya yang masih kepala dua, ia tak menyangka menjadi calon jemaah haji termuda asal Kabupaten Maluku Tengah. Ditemui di sela-sela acara pelepasan jemaah haji di Masjid Raya Masohi, Rabu 14 Juni 2023, ia merasa bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji di usianya yang masih terbilang muda. Sebab masih banyak gadis seusianya di Indonesia, khususnya Maluku Tengah, yang tidak seberuntung dirinya. Maulidia yang merupakan mahasiswa Universitas Patimura jurusan teknik itu tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 34 bersama calon jemaah haji dari Maluku Tengah lainnya. Maulidia menceritakan ia didaftarkan haji oleh orang tuanya saat dia duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Anak sematawayang dari pasangan Syahrun Yunus dan Surtani Sape ini masih mengatakan semua biaya haji telah lunas sejak beberapa tahun lalu, namun keberangkatan dirinya terhalang musibah non-alam virus corona sejak tahun 2020. Diberitakan penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Maras Habesy melepas keberangkatan 161 calon jamaah haji asal bumi Pamhanu Nusa di Masjid Agung Ibnu Abdullah, Kota Masohi, Rabu 14 Juni 2023. Ibu atau Bapak keluarga atas nama Ibu Sohoria.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Juni 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Mantap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.